Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Marlina, NIM 332274. Di sini saya akan menceritakan tentang sosok seorang founder of Ajaib Group. Seperti namanya, Ajaib memang ajaib. Startup investasi saham dan reksadana ini menjadi unicorn ketujuh di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, sosok di baliknya pun tak kalah ajaib, yaitu Anderson Sumarli baru berusia 22 tahun saat merintis Ajaib ini. Anderson Sumarli lahir pada tahun 1994 dan memulai menunjukkan ketertarikannya pada dunia pasar modal sejak berusia dini, terutama di usia 9 tahun. Anderson mengenyam pendidikan tingkat tinggi di Cornell University jurusan Ekonomi Terapan dan Manajemen. Ia lulus sebagai sarjana dengan nilai yang memuaskan hingga mendapatkan predikat cum laude. Anderson melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di Stanford University Graduate School of Business dengan jurusan administrasi bisnis. Setelah lulus, Anderson sempat bekerja di beberapa tempat. Yang pertama, ia bekerja di kantor IBM, di perusahaan raksasa teknologi, yang bekerja sebagai Chief Analytic Officer selama 2 tahun, dari tahun 2014 hingga 2016. Setelah itu, ia bekerja di Boston Consulting Group sebagai manajemen konsultan. Di BCG ini, ia bekerja selama 2 tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Barulah setelah itu ia mendirikan PT Ajaib Sekuritas Asia. Berdasarkan pengalaman pribadinya, Anderson membeberkan betapa tidak mudahnya untuk memulai investasi. Karena itulah sebabnya ia menciptakan keajaiban dengan memberi edukasi lebih kepada generasi milenial. Maka pasar modal Indonesia pun bisa ikut terangkat. Aku percaya kalau kita bisa menjadi positive impact untuk orang lain, kita sendiri juga akan sukses. Jasa keuangan berbasis digital, kita berjalan di 3 lini bisnis. Yang pertama sebagai sekuritas, yang kedua di bidang aset kripto, dan yang ketiga dalam perbankan. Jadi misi kami di Ajaib dari hari pertama adalah untuk welcome a new generation to modern financial services. Jadi misi kami adalah untuk membantu masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda yang sebelumnya belum pernah berpartisipasi dalam pasar modal, perbankan, ataupun dunia aset kripto di Indonesia. Kita mendongkrak buka akses terhadap anak muda tersebut untuk dapat berpartisipasi di pasar modal, di perbankan, di dunia aset kripto Indonesia, sehingga ekonomi Indonesia bisa lebih merata. Kami di Ajaib fokus terhadap impact dalam bentuk inklusi keuangan dan juga financial deepening. Kita bilang bahwa tidak cukup untuk nasabah membuka akun, tapi mereka juga harus mengerti tentang bagaimana menggunakan keuangan mereka dalam jangka panjang ke depannya. Dengan lebih dari 2 juta investor saham, di mana itu merupakan setengah dari seluruh akun saham di seluruh Indonesia. Dan kami masih ingin berkontribusi positif terhadap Indonesia dalam segi inklusi keuangan dan juga literasi keuangan. Moto saya adalah kita harus selalu belajar. Ya, continuous learning itu sangat penting. Sosok Anderson Sumarli dapat memotivasi banyak anak-anak muda. Di balik suksesnya sosok Anderson ini, ia mempunyai kepribadian, perilaku, dan nilai-nilai dalam dirinya yang membuat dia sukses. Anderson memiliki motivasi yang besar akan kesuksesannya di masa depan dan bisa sukses di usia mudanya, sehingga dapat memotivasi bagi generasi muda sekarang. Karena di usia mudanya ini, ia bisa mendirikan sekaligus menjadi CEO platform atau PT Ajaib Sekuritas Asia. Pada tahun 2020, Ajaib berekspansi dengan mengakuisisi PT Primasia Unggul Sekuritas. Ajaib juga termasuk ke industri perbankan dengan mengakuisisi 24% PT Bank Bumi Arta Tbk atau BNBA pada November 2021 lalu. Tak tanggung-tanggung, Ajaib rela merogoh kocek sebesar 746 miliar untuk memiliki saham dari Bank Buku 2 tersebut. Valuasi Ajaib diproyeksi lebih dari 14,3 triliun. Ajaib juga mengklaim telah digunakan lebih dari 1 juta pengguna. Anderson juga berkata bahwa di perusahaan kami ini sangat penting anak muda masuk dengan inovasi. Tapi di sini juga ada yang berumur 50, 60 dan sudah berpengalaman.
Jadi office baru ajaib ini tuh bukan cuma sekedar office biasa. Saya jadi sangat apresiatif dengan apa yang kita sudah sampai ya. Kadang kalau kita cuma kerja WFH terus, nggak pernah ketemu tim kita, kita kan nggak akan kerjasama lebih efektif gitu. Kantor ini lumayan luas ya, kita satu lantai sendiri. Kita pakai konsep cafe, jadi di sini benar-benar open space. Mungkin keunikan dari kantor ini itu adalah kita sengaja ngebuat desain kantor ini tuh nggak kayak office gitu. Jadi lebih yang kayak emang collaborative space. Jadi emang kalau misalnya kalian lihat banyak mural-mural, kita juga kerja sama-sama banyak local artist supaya ngebawa feel yang lebih fun dan lebih lebih energizing buat para magician. Kalau favorite spotsnya kita sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama kita ada snack bar, jadi kita bisa ambil snack kapanpun kita mau dan itu secara gratis ya, secara free. Terus yang kedua kita ada entertainment room, kita ada karaoke space, terus ada PS5, ada Nintendo Switch. Jadi kita bisa entertain ourselves kalau misalnya kita lagi lumayan stres ya kalau dalam bekerja. Terus yang ketiga kita ada napping room, di situ kita juga bisa istirahat dari hektiknya pekerjaan sehari-hari. Jadi dari kantor juga sangat-sangat suportif ya terhadap well-being dari employees-nya sendiri. Ada musola juga yang pastinya bisa kita jaga ibadah kita. Dulu di kantor yang lama sempit gitu kan. Kalau mau meeting pakai whiteboard itu kebatas gitu. Dengan adanya office baru ini, hopefully menandakan kayak growth-nya ajaib yang semakin meningkat gitu. Dan hopefully dengan adanya kantor ini, para magician juga bisa makin semangat kerja. Lebih kenal satu sama lain, lebih kompak juga dan lebih kedepannya bisa bekerja dengan lebih baik. Pokoknya kantor ajaib keren banget ya. Ajaib.